Halo, jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada taksonomi tumbuhan rendah, materi alga, bagian dari tumbuhan Talopita ya, divisi Talopita. Yang akan kita bahas pada materi kali ini adalah kedudukan alga dalam alam tumbuhan, definisi alga, sifat umumnya, reproduksi, dan sejarah klasifikasi. Nah, adapun klasifikasi dan karakter alga beserta contohnya itu akan kita bahas di pertemuan atau di materi berikutnya. Kedudukan alga dalam alam tumbuhan, menurut Linnaeus, alga itu juga bagian dari Cryptogamae, yaitu tumbuhan yang mempunyai alat kelamin tersembunyi. Namun Linnaeus di sini membagi Cryptogamae itu ke dalam beberapa kelas ya, ada 4 kelas: Filicus, Musci, Alga, Fungi, dan Fungi. Jadi Filicus ini termasuk di dalamnya itu ada semua tumbuhan paku atau Pteridophyta yang sudah dikenal. Kemudian Musci ini adalah termasuk semua lumut dan lumut hati yang berdaun ya. Jadi bangsa. Jadi Cryptogamae ini dibagi menjadi 4 bangsa, bukan kelas ya, bangsa Filicus, Musci, Alga, dan Fungi. Bangsa fungi di sini jelas jamur ya. Kemudian alga, di dalamnya ada lumut kerak juga dan lumut hati yang taloid. Kemudian pada tahun 1880 muncul sistem alam sejati, yaitu sistem filogeni yang sudah lebih detail ya, mengelompokkan Cryptogamae itu dari yang paling primitif ke yang paling kompleks itu menjadi 3 divisi. Yang paling primitif adalah Talopita, divisi Talopita, kemudian Rhiopita, dan yang paling kompleks adalah Pteridophyta. Definisi umum alga. Jadi alga ini adalah bisa dikatakan sebagai tanaman terpenting ya di dunia, dan hidup kita itu tergantung pada alga. Kenapa demikian? Jadi alga ini sangat berlimpah ya ada di muka bumi ini, sehingga sebagian kita mungkin menganggap bahwa mereka ini adalah sampah. Padahal udara yang kita hirup adalah bagian dari hasil fotosintesis alga. Makanan yang kita makan itu juga bagian dari alga, karena ada beberapa spesies dari alga yang bisa dikonsumsi. Kemudian nenek moyang tumbuhan darat itu adalah alga, karena ada beberapa alga yang hidup di tanah-tanah yang lembab ya, sehingga bisa dikatakan sebagai tumbuhan yang pertama yang ditemukan di darat. Kemudian bahan bakar yang kita miliki itu juga ada peran dari alga, karena ada beberapa alga yang memiliki kandungan ini ya, bahan bakar. Kemudian alga juga digunakan sebagai obat. Sifat umum alga. Selanjutnya kita akan bahas sifat umum alga. Jadi tubuh alga ini terdapat yang paling menonjol ya, terdapat berbagai zat warna atau pigmen. Inilah yang membuat sifat umum alga yang pertama yang akan kita lihat itu adalah zat warna atau pigmen. Ini adalah sifat yang paling menonjol pada alga, sehingga klasifikasi terakhir yang kita akan gunakan adalah klasifikasi berdasarkan pigmen yang paling dominan dari alga. Ada beberapa ya, yang paling menonjol di beberapa alga. Ada klorofil yang menyebabkan warna hijau pada alga, phycoxanthin, pigmen warna yang menyebabkan warna pirang atau coklat pada alga, phycoerythrin, pigmen warna merah yang menyebabkan warna merah pada alga, karotin, pigmen atau warna yang menyebabkan keemasan pada alga, xanthophyll, pigmen yang menyebabkan warna kuning pada alga. Jadi pigmen-pigmen ini kalau jumlahnya lebih banyak atau dominan pada alga, maka dia akan mendominasi atau akan menyebabkan alga itu berwarna sesuai dengan pigmen yang paling dominan. Organisasi tubuh. Jadi organisasi tubuhnya ini ada yang uniseluler. Ada yang uniseluler ini yang memiliki satu sel ya, jadi selnya tunggal gitu. Ada yang motil atau berfagala, biasanya motil bergerak ya, misalnya kayak Chlamydomonas. Dan ada juga yang non motil, misalnya Chlorella.
Kemudian kalau yang multiseluler yang terdiri dari banyak sel itu bentuknya juga beda-beda. Jadi ada yang berbentuk koloni juga ini ada yang motil dan ada yang kokoid gitu. Jadi koloni yang motil itu biasanya alga yang koloninya dengan bentuk dan jumlah sel tertentu, misalnya kayak volvox membentuk lingkaran ya, jumlah selnya tertentu. Atau ada koloni yang kokoid, jadi yang tidak berflagela, contohnya hydrodiction tertentu. Kemudian yang multiseluler ini selain koloni ada juga yang bentuknya agregasi. Agregasi ini merupakan kumpulan dari sel-sel dan tidak mempunyai bentuk tertentu. Jadi selnya itu berkumpul tetapi tidak membentuk bentuknya itu tidak beraturan gitu. Di sini sel-selnya itu terkumpul menjadi bentuk kolonial yang tak teratur dan menunjukkan pembelahan sel-sel secara vegetatif. Kemudian ada yang bentuknya filamentik. Bentuk filamentik ini ditandai dengan pembelahan sel-sel vegetatif, tetapi setelah membelah itu sel-sel hasil pembelahan tidak terpisah dan terletak dalam baris linear atau garis lurus. Kemudian ada yang bentuknya sifon. Bentuk sifon biasanya talusnya ini berinti banyak ya, tetapi talus yang terbentuk tadi tidak terbagi oleh sekat-sekat atau septa gitu, kecuali di tempat-tempat terbentuknya alat reproduksi. Kemudian ada pseudoparenkimmatik. Ini terjadi bila sel vegetatif membelah menurut lebih dari satu bidang. Nah, struktur yang dihasilkan adalah struktur yang menyerupai parenkim. Dari hidupnya terjadi pergantian keturunan antara generasi gametofit, haploid, dan generasi sporofit. Nanti di beberapa slide juga ada referensi yang mengatakan mereka juga tidak mengalami pergantian generasi kalau alga. Jadi kita ambil beberapa referensi. Kemudian reproduksi alga. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah reproduksi alga. Ada 3 ya. Yang pertama reproduksi vegetatif. Jadi alga yang uniseluler itu melakukan reproduksi vegetatif dengan pembelahan sel. Kemudian kalau alga filamentik itu umumnya bereproduksi dengan cara fragmentasi talusnya, dan sel-sel dalam tiap fragmen membelah-belah hingga terbentuklah filamen baru. Kemudian yang kedua reproduksi secara aseksual. Ini beberapa alga membentuk sel-sel khusus secara periodik ya, sebagai agen untuk memperbanyak diri dari alga yang bersangkutan tersebut. Nah, agen-agen reproduksi ini mampu berkembang menjadi individu-individu baru tanpa persatuan dengan sel-sel lain. Sel-sel tersebut ini sel-sel tersebut ini adalah maksudnya sel-sel yang menjadi agen-agen reproduksi tadi ya, itu disebut mitospora. Nah, karena pembentukannya melibatkan proses mitosis, makanya disebut sebagai mitospora. Sehingga tipe-tipe reproduksi aseksual ini terbagi menjadi beberapa berkaitan dengan tipe-tipe mitosporanya. Yang pertama ada zoospora. Zoospora ini merupakan sel motil yang berflagela. Sel-sel tersebut dibentuk oleh suatu sel atau sel-sel dalam suatu organisme non-motil dalam jumlah banyak atau hanya satu saja. Biasanya jumlah flagelnya 2 atau 4 atau lebih dari itu. Kemudian yang kedua tipe mitospora yang aplanospora, yaitu merupakan spora yang tidak bergerak. Jadi tipenya ini adalah spora yang tidak bergerak. Kemudian yang ketiga hipnospora. Hipnospora ini merupakan aplanospora yang berdinding tebal, biasanya terbentuk karena keadaan yang tidak disukai. Kemudian ada stadium palmella. Jadi pada keadaan yang kering ya, karena alga ini hidup di tempat yang lembab, berair.
Jadi pada keadaan yang kering, protoplas anakan hasil reproduksi aseksual itu ada juga kadang-kadang tidak keluar dari sel, tetapi sel-selnya mengalami gelatinasi dan isinya mengalami proses yang sama. Nah, akhirnya terbentuk koloni yang tidak mempunyai bentuk tertentu dan mengandung beberapa ribu sel. Yang ketiga, reproduksi seksual. Nah, reproduksi seksual ini melibatkan proses plasmogami, karyogami, dan meiosis. Nah, di antara jenis alga, sel kelamin atau gamet itu dapat berasal dari satu induk yang sama dan dapat mengadakan persatuan gamet. Nah, sel yang memproduksi gamet disebut gametanium. Sesuai dengan bentuknya ukuran gamet yang bersatu, reproduksi seksual ini terdiri dari tipe-tipe ini ya. Ada isogami, anisogami, oogami, aplanogami, autogami. Ini merupakan tipe reproduksi seksual sesuai dengan bentuk dan ukuran gamet yang bersatu. Misalnya isogami. Isogami ini persatuan dua gamet yang motil ya dengan bentuk dan ukurannya yang sama. Jadi tidak di sini, kalau di sini tidak dibedakan jenis kelamin dari kedua gamet tersebut. Kemudian ada heterogami. Heterogami ini ada dua, ini ya, anisogami dan oogami. Heterogami itu artinya persatuan dua gamet yang tidak sama. Nah, yang anisogami itu artinya persatuan dua gamet yang berflagela dengan ukuran yang berbeda tetapi bentuknya sama. Ukurannya beda, bentuknya sama. Nah, oogami persatuan antara gamet jantan yang disebut androzoid dan gamet betina yang tidak berflagela dan tidak bergerak. Kemudian yang ketiga ada aplanogami. Aplanogami ini persatuan antara gamet yang tidak berflagela tetapi ameboid. Nah, kedua gamet tersebut secara morfologi tidak dapat juga dibedakan satu sama lain. Kemudian yang terakhir ada autogami. Autogami ini merupakan persatuan antara dua protoplas atau dua inti dari hasil pembelahan suatu sel. Nah, kedua inti tersebut tidak dikeluarkan lebih dulu dari selnya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya sejarah klasifikasi alga. Sejarah klasifikasi alga. Kita bahas dulu konsep dasar klasifikasi alga ke dalam divisi, itu berdasarkan kriteria pigmentasi dari sel vegetatifnya, macam pigmen dalam plasida, hasil fotosintesis dan cadangan makanan, flagelasinya, letak dan morfologi flagel, sifat-sifat kimia, serta struktur sel, ada tidaknya inti sejati. Nah, di sini akan saya bahas dua sejarah klasifikasi alga ya. Yang pertama, klasifikasi alga menurut Fries. Fries ini mendefinisikan alga atau ganggang itu adalah talopita yang autotropik yang mengandung klorofil, memiliki dinding sel yang terdiri dari karbohidrat murni atau campuran. Biasanya hidup di air, mayoritasnya hidup di air. Nah, Fries ini membagi klasifikasi alga itu menjadi 11 kelas menurut Fries ini pada tahun 1935. Di antaranya ini ada yang pertama, ada Chlorophyceae, itu alga hijau, itu terdiri dari 9 ordo. Kemudian kelas Xanthophyceae, alga kuning kehijauan, terdiri dari 4 ordo. Kemudian yang ketiga ada kelas Chrysophyceae, alga orange, terdiri dari 3 ordo. Kemudian Bacillariophyceae, itu diatom ya, atau alga keemasan ya, terdiri dari 2 ordo. Kemudian Cryptophyceae, yaitu alga kecoklatan, terdiri dari 2 ordo. Dianophyceae, terdiri dari 6 ordo. Kemudian Chloromonadinae, yaitu alga hijau muda ya. Kemudian Aglonaphyceae, 9 kelas Phaeophyceae, alga coklat, terdiri dari 9 ordo.
10 Rhodophyceae, alga merah terdiri dari 7 ordo, dan Mixophyceae, alga biru hijau terdiri dari 5 ordo. Ini beberapa perbedaan dari masing-masing kelas ya, berdasarkan habitat, kemudian struktur tubuh, pigmen yang dominan, cadangan makanan, pirenoidnya, dinding selnya, flagellanya, reproduksi dan reproduksinya. Dan contoh-contohnya, jadi di sebelahnya ini adalah contoh dari alga Chlorophyceae atau alga hijau. Jadi alga hijau ini misalnya habitatnya di air laut, kebanyakan ya adanya di air tawar, sedikit saja yang ada di daratan. Struktur tubuhnya uniseluler, ada yang multiseluler. Multiseluler biasanya membentuk agregasi dan filamentik. Pigmennya ada yang klorofil A, B, alfa beta karotin, likopen, xanthofil, cadangan makanan berupa pati, kemudian pirenoidsnya ada. Jadi pirenoids ini adalah struktur pada kloroplas yang ada pada alga ya. Dia ini sebagai tempat penyimpanan cadangan mangkatan. Atau pirenoids ini kompartemen mikrosubseluler yang biasanya ditemukan di kloroplas pada banyak alga. Hanya ada pada alga, ada juga ditemukan pada lumut tanduk. Nah, sampai sebelah ini contohnya sebelahnya. Dan seterusnya. Kemudian kita langsung ke sejarah klasifikasi yang kedua. Sejarah klasifikasi yang kedua itu menurut Smith ya, pada tahun 1955 itu membagi alga ke dalam divisi, 7 divisi. Ada Chlorophyta, Euglonosophyta, Pyrophyta, Chrysophyta, Phaeophyta, Rhodophyta, dan Cyanophyta. Euglonosophyta, Pyrophyta, dan Chrysophyta menurut Weiss dan Keogh, dia ini 3 divisi ini termasuk dalam Protista. Sedangkan Cyanophyta itu termasuk dalam Cyanobacteria, yaitu dia punya kerajaan tersendiri, kerajaan Monera. Sehingga dari sini klasifikasi alga itu yang akan kita bahas adalah Chlorophyta, divisi Chlorophyta, divisi Phaeophyta, dan divisi Rhodophyta. Nah, ini yang akan kita bahas pada materi selanjutnya, perbedaan dari ketiga divisi ini.